Ya, baik, jumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan membahas tentang faktur pajak ya, karena adanya peraturan terbaru tentang faktur pajak. Terlebih tentang upload faktur pajak. Ini membuat masalah bagi sebagian wajib pajak. Kalau yang sudah lancar mungkin itu hal biasa, tapi bagi yang masih pemula atau mungkin yang baru mengalami kendala waktu mengupload faktur pajak, maka mereka akan mengalami kesulitan dan akan langsung bertanya ataupun bisa konsultasi dengan orang-orang yang berkompeten tentang pajak. Seperti yang kami alami, ini adalah ada seorang teman yang bertanya, kenapa sih ada notifikasi e-tax API 141? Jadi dia selalu muncul ada notifikasi yang e-tax API ini yang 10041 itu selalu muncul saat dia melakukan upload faktur pajak. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan jelaskan solusinya dan pasti akan berhasil saat Bapak Ibu melakukan upload faktur pajak. Ya, bagi Bapak Ibu yang sedang mencari speaker Bluetooth dan suaranya ngebas, Bapak Ibu bisa memilih speaker ini. Ini adalah merek Eagle. Bapak Ibu bisa melihat di kolom deskripsi ya. Selain pakai Bluetooth, dia juga bisa kabel aux dan tentunya bisa ke laptop dan juga ke HP Android. Jadi masalahnya ketika Bapak Ibu melakukan upload faktur pajak, itu adalah karena berkaitan atau sesuai dengan peraturan terbaru, yaitu upload faktur pajak yang batasnya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat faktur pajak, tanggalnya adalah jadi tanggal faktur pajaknya di bulan April, lalu Bapak Ibu menguploadnya di bulan Mei, taruhlah tanggal 20 Mei. Jadi faktur pajaknya misalnya 15 atau tanggal 10 April, lalu Bapak Ibu upload faktur pajaknya tanggal 20 Mei. Nah, ini pasti akan mengalami seperti teman saya tadi, yaitu e-tax API yang 10041 itu pasti muncul karena sudah lewat masa penguploadan faktur pajaknya. Peraturan terbaru per 03 PJ 2022 itu di situ dikatakan bahwa faktur pajak harus diupload maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu buat faktur pajak tanggalnya April, maka maksimal ini bisa diupload supaya sukses adalah tanggal 15 Mei. Kalau sudah tanggal 16 Mei, dipastikan Bapak Ibu akan muncul yang e-tax API 10041 tadi. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi ini? Nah, untuk mengatasi, sebelum kita masuk ke cara mengatasinya, kita ingin sampaikan juga bahwa faktur pajak yang diterima atau yang approval sukses itu adalah yang pertama apabila nomor seri faktur pajaknya sesuai dengan jatahnya. Yang kedua, ketika kita mengupload faktur pajak sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ketika kita melewati hal-hal ini ataupun kita tidak lolos dengan kedua hal tadi, maka kita akan mengalami kendala saat mengupload faktur pajak. Ya, kita ketahui bahwa di pasal 18 ayat 3 ya per 03 PJ 2022, di situ disebutkan e-faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP. Jadi e-faktur yang tidak mendapat persetujuan dari DJP itu bukan merupakan faktur pajak. Jadi bukan merupakan faktur pajak ya ketika faktur tersebut tidak lolos dari DJP. Kenapa tidak lolos dari DJP? Itu tadi karena nomor seri faktur pajaknya itu harus merupakan nomor seri faktur pajak yang sudah diminta ya. Kemudian juga upload faktur pajaknya harus di bawah tanggal 15. Ketika itu tidak memenuhi syarat, maka faktur pajak kita tidak akan mendapat persetujuan. Dan ketika faktur pajak kita tidak mendapat persetujuan, maka faktur pajak kita itu atau kita dianggap tidak membuat faktur pajak. Nah, yang menjadi persoalan, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kalau Bapak Ibu misalnya membuat faktur pajak bulan April, lalu diupload di bulan Mei, kemudian gagal, maka
solusinya adalah membuat faktur pajak itu tanggalnya bulan Mei. Jadi yang April itu dihapus dan buat lagi di bulan Mei. Dan pastikan, bikin lapar nih. Nah, kita lanjutkan. Jadi pastikan faktur pajak itu Bapak buat di bulan Mei dan uploadnya maksimal tanggal 15 Juni. Jadi ketika bulan April kita upload muncul e-tax API 1041, maka solusinya adalah buat lagi faktur tersebut di bulan Mei. Jadi faktur yang lama bisa dibatalkan atau dibatalkan ya. Lalu buat faktur di bulan Mei. Dan ketika sudah buat faktur bertanggal bulan Mei, maka uploadnya maksimal tanggal 15 Juni. Jadi seperti itu solusinya. Dan memang solusi ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita lihat di peraturan terbaru ada sanksi administrasi yang kita tanggung apabila kita tidak membuat faktur pajak, yaitu bahwa kita akan mendapat sanksi sebesar 1% kali DPP-nya. Jadi kalau DPP-nya sejuta, terlalu kecil ya, 100 juta misalnya, maka ketika kita terlambat, seperti tadi kita buat di April, tapi karena kita terlambat, kita oper ke Mei, maka ini sudah tidak dianggap terlambat membuat faktur pajak, maka kita akan denda 1% kali DPP-nya, ya, kali 100 juta tadi, itu menjadi dendanya 1 juta. Dan lebih baguslah kita bayar 1 juta ya, daripada tagihan kita yang 100 juta tidak kelar. Nah, jadi kalau yang harus kita bayar itu adalah 1% ya. Tapi jangan lupa PPN-nya juga harus kita bayar ya. Walaupun kita terlambat membuat faktur pajak tadi, kita harus membayar 1% dan juga PPN-nya 11% tadi. Itu adalah solusinya dan mudah-mudahan dengan solusi ini Bapak Ibu bisa membuat faktur pajak. Dan kami ingatkan juga bahwa faktur pajak pengganti juga menggunakan batas penguploadan yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui cara membuat faktur pajak pengganti, bisa dilihat di video kami, di kolom description kami sudah buat linknya, dan Bapak Ibu bisa menontonnya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkan di perpajakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih sudah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe yang belum, dan silakan di like supaya Bapak Ibu selalu mendapat informasi-informasi pajak dari kami. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya.